Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai kewajiban dan hak wajib pajak. Nah, kita mulai ya. Untuk kewajiban wajib pajak, ini ada beberapa eh, yang bisa kita bahas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan atau KUP, yaitu yang pertama adalah kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang ya, Pasal 29 ayat 3, bahwa wajib pajak itu wajib memperhatikan atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen lain untuk keperluan pemeriksaan pajak. Nah, dalam hal ini satu ya, tadi meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain itu contohnya adalah memberikan dokumen seperti penghasilan, biaya yang diperoleh penghasilan yang diperoleh dalam satu periode, biayanya berapa dan kegiatan usaha sesuai dengan permintaan pemeriksa. Yang kedua, yaitu memberikan akses lokasi. Jadi wajib pajak dalam hal ini harus memberikan kesempatan pada pemeriksa pajak untuk memasuki ruang-ruang atau tempat usaha atau gudang ya, termasuk kantor di sini yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan. Kemudian juga wajib pajak wajib memberikan bantuan. Misalnya, apa bantuannya? Menyediakan fasilitas. Misalnya memberikan komputer atau mengakses sistem akuntansi digital wajib pajak, memberikan akses login untuk mengakses aplikasi tersebut, dan seterusnya. Kemudian juga memberikan keterangan. Jadi wajib pajak di sini harus memberikan keterangan yang diminta oleh pemeriksa pajak, ya, baik keterangan tertulis atau berupa lisan yang berkaitan dengan objek pajak dan kewajiban perpajakan. Kemudian, kewajiban membuat faktur pajak. Nah, dalam hal ini, setiap pengusaha atau kita sebut sebagai PKP ya, pengusaha kena pajak, wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, sebenarnya apa tujuan pembuatan faktur pajak ini? Adalah sebagai bukti pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak. Jadi ketika mereka menjual barang atau jasanya kepada pihak lain atau customer, eh, si PKP ini wajib membuat faktur pajak ya untuk membuktikan bahwa ini loh terjadi transaksi penjualan BKP atau JKP. Yang kedua juga menjadi dokumen legal dalam pelaporan dan pengkreditan pajak masukan oleh pembeli ya. Jadi ketika bagi pembeli ya, saya sebagai pembeli, ketika saya membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, ya di situ saya akan mendapatkan faktur pajak dari penjual ya, dan itu menjadi dokumen yang sah atau dokumen legal bahwa ini loh saya sudah dikenai pajak oleh si PKP atau penjual. Kemudian juga menjadi bukti pendukung atas transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pajak. Nah, terkait faktur pajak ini harus dibuat dalam bentuk elektronik ya, dalam bentuk e-faktur melalui aplikasi resmi DJP. Kemudian, kewajiban wajib pajak yang lain adalah melunasi bea materai. Nah, dalam hal ini sudah disebutkan dalam Undang-Undang eh, Nomor 13 Tahun 1985 ya, bahwa bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Jadi di sini kita bisa lihat ya, bahwa objek pajak bea materai itu adalah dokumen. Nah, dokumen yang seperti apa? Yang pertama adalah surat perjanjian ya, dan dokumen yang menyatakan adanya jaminan utang. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, dokumen transaksi keuangan. Misalnya apa, Bu? Misalnya kwitansi, cek, biliet giro, ya. Dan ketiga adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kemudian berikutnya adalah hak mengenai hak wajib pajak. Kalau tadi kita bahas mengenai kewajibannya ya, ini kita bahas mengenai hak wajib pajak. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak.
Ya, apabila ada satu kondisi seperti ini, bahwa pajak yang kita bayar atau yang kita potong atau yang pajak kita yang dipungut oleh pihak lain itu ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka kita sebagai wajib pajak ini punya hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Ya. Nah, untuk batas pengembalian kelebihan tersebut adalah 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Pertanyaannya adalah, kapan terjadi kelebihan pembayaran pajak? Ya, ini sebagai contoh ada beberapa kasus di mana terjadi kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, apabila kredit pajak itu ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang. Contohnya ya, misalnya PPh terutang saya ya itu hanya 30 juta, tapi di kredit pajak itu menjadi 40 juta ya. Jadi saya apa namanya membayar 40 juta padahal pajak terutang saya hanya 30 juta. Sehingga akibatnya apa? Ada kelebihan pembayaran pajak yang telah saya lakukan, yaitu sebesar 10 juta. Sehingga dalam hal ini, saya atau wajib pajak ini berhak mengajukan restitusi. Ya, restitusi itu adalah hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak. Ya, kemudian kasus yang kedua, misalnya adalah dalam kasus pajak itu dipotong atau dipungut secara berlebihan oleh pihak ketiga. Ya, misalnya adalah PPN. Kemarin kita bahas ya mengenai PPN bahwa itu adalah pajak yang bisa dialihkan kepada pihak lain ya. Nah, ini kan seperti ini. Misalnya pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak. Jadi yang mungut orang lain ya. Pengusaha kena pajak, bukan kita. Nah, misalnya saya sebagai pembeli, kemudian PKP sebagai penjual. Pengusaha kena pajak sebagai penjual. Dalam hal ini PKP mereka menjual barang kepada saya itu nilainya 50 juta. Jadi seharusnya PPN yang dipungut oleh PKP tadi adalah karena single rates ya 11%, maka 11% dikali 50 juta. Ya, harusnya 5.500.000 rupiah. Tapi karena sistem di PKP mungkin mengalami kesalahan atau error ya, sehingga mereka memungut PPN saya sebesar 7 juta. Ya, harusnya 5.500.000 dipungut 7 juta. Artinya terjadi kelebihan pemungutan PPN. Siapa yang lebih pungut mereka ya. Jadi si PKP itu kelebihan memungut sebesar 1.500.000 ini. Nah, dalam hal ini saya sebagai konsumen atau pembeli, tapi syaratnya saya harus PKP juga ya. Itu saya dapat mengklaim pajak masukan yang berlebih. Jadi saya beli barang dari si PKP kan harusnya 50 juta, harusnya cuma kena PPN 5.500.000, tapi saya dipungut 7 juta. Nah, karena saya juga seorang PKP ya, saya juga seorang pengusaha kena pajak, maka saya dapat mengklaim pajak kelebihan pajak tersebut atau meminta koreksi faktur pajak. Berikutnya case yang ketiga, misalnya untuk pembayaran pajak atas objek yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini bisa ya kemungkinan terjadi seperti ini. Bahwa misalnya ada, kemarin kita bahas juga ya mengenai bahwa ada eh, barang atau jasa yang dia bukan merupakan objek pajak. Ya, kemarin kita singgung beberapa jenis pajak yang di mana di situ ada objek, ada barang atau jasa yang memang dikecualikan, tidak menjadi objek pajak. Misalnya dalam hal ini PPN ya. PPN itu ada beberapa barang atau jasa yang bukan menjadi objek pajak PPN ya atau barang yang dibebaskan. Contoh misalnya perusahaan A ya menjual barang yang sifatnya strategis, misalnya buku pelajaran. Sementara menurut undang-undang atau ketentuan umum perpajakan ya, bahwa buku pelajaran itu bebas PPN. Ya, tapi dalam case ini perusahaan melakukan kesalahan si PTA tadi. Dia mengenakan PPN sebesar 11% ke kas negara atas penjualan buku pelajaran tersebut. Padahal seharusnya buku pelajaran itu bukan merupakan objek PPN. Akibatnya terjadi pembayaran pajak atas objek yang seharusnya tidak dikenai PPN. Nah, dalam hal ini perusahaan A dapat mengajukan restitusi atas PPN yang telah dia setor. Jadi dia keliru ya, dia menjual buku pelajaran, ya seharusnya itu bebas PPN, tapi dia membuat faktur pajak. Oh ini saya menyetorkan pajak atas penjualan buku nih 11% ya PPN-nya. Padahal seharusnya itu tidak kena pajak.
Sehingga solusinya gimana? Si perusahaan A itu dapat mengajukan restitusi atas PPN dia yang sudah terlanjur di setor. Berikutnya, eh, ini ya, mengenai pengembalian ya dalam hal restitusi pajak ini, bagaimana cara kita mengklaim pengembalian atas apa namanya kelebihan pembayaran pajak tersebut. Dalam hal ini, kita sebagai wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian tersebut melalui satu ya, SPT ya, dengan SPT. Yang kedua, dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Nah, hak atas kelebihan ini eh, apa namanya? Itu nanti akan apa? Apabila dokumen permohonan kita lengkap, nanti akan diperiksa oleh apa namanya? Oleh Dirjen Pajak. Nah, Dirjen Pajak itu nanti akan membutuhkan waktu maksimum 24 bulan. Nah, selama kurun waktu tersebut, kalau belum juga dilakukan pengembalian sesuai jumlah yang semestinya, maka kita sebagai wajib pajak berhak menerima bunga 2% per bulan selama maksimum 24 bulan. Kemudian, nah ini untuk hak berikutnya, hak wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pada saat terjadi pemeriksaan, ya kita didatangi oleh petugas pajak. Nah, kita sebagai wajib pajak itu berhak satu meminta surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, melihat tanda pengenal si pemeriksa. Kemudian yang ketiga, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan tersebut. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT. Nah, ini cukup krusial ya, bahwa kita sebagai wajib pajak itu yang kadang tidak kita sadari ya, itu adalah hak kita untuk menerima eh, istilahnya SPHP ya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Apa isinya? Bahwa isinya yang pertama adalah eh, mengenai pos-pos dalam SPT yang dikoreksi. Ya mungkin tidak semua pos dalam surat pemberitahuan kita itu diperiksa, tapi ada di situ pos apa saja yang dikoreksi itu kita berhak tahu. Kemudian dasar hukumnya apa untuk mereka melakukan koreksi. Kemudian perhitungan pajak terutang dan sanksi ya apabila ada. Nah, dalam hal ini kita sebagai wajib pajak juga berhak untuk hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Ya, untuk apa kita hadir ya? Jadi dalam hal ini wajib pajak itu hadir, berhak hadir dalam forum resmi antara pemeriksa dengan kita sebagai wajib pajak untuk satu, menyampaikan pendapat atau sanggahan atas hasil pemeriksaan. Jadi sebelum diketok palu ya, itu kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Apa dasar kita untuk menyampaikan SPT seperti ini misalnya ya. Kemudian kita juga bisa melengkapi dokumen-dokumen lain yang mungkin belum terlampirkan di situ ya. Apa saja misalnya untuk bagaimana Anda bisa menyatakan nilai hartanya adalah sekian rupiah. Nah, kita bisa lampirkan di situ. Utangnya sekian rupiah, itu bisa disampaikan. Kemudian juga kita berhak menyetujui atau menolak koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Nah, apabila kita tidak hadir dalam apa namanya pemeriksaan tersebut, maka diasumsikan ya wajib pajak itu menyetujui eh, hasil perhitungan pajak oleh Dirjen Pajak ya. Jadi itu apabila kita tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Nah, berikutnya ini mengenai ruang lingkup pemeriksaan ya. Jadi yang pertama ini ada pemeriksaan lapangan, yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Apa bedanya? Nah, untuk pemeriksaan lapangan ini dilakukan di tempat kegiatan usaha ya. Di mana eh, pemeriksa ini datang ke tempat usaha, tempat tinggal atau lokasi lain yang relevan milik wajib pajak. Nah, pemeriksa datang ke sana untuk apa saja tujuannya? Pertama, mengakses sistem pembukuan elektronik, ya. Jadi seperti apa aplikasi atau sistem yang digunakan, bagaimana SOP-nya, apakah sudah berjalan sesuai apa namanya ketentuan dan outputnya seperti apa.
Kemudian melihat kondisi fisik usaha, memverifikasi data dan dokumen secara langsung, ya. Nah, biasanya untuk pemeriksaan lapangan ini dilakukan pada kondisi seperti apa? Yang pertama, apabila memerlukan verifikasi lapangan. Jadi memang hal-hal yang diperlukan untuk mereka mendalami SPT yang disampaikan. Jadi apabila diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan, pemeriksa pajak akan datang untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Kemudian melibatkan transaksi yang kompleks atau resiko yang tinggi. Ya, misalnya untuk perusahaan dengan apa ciri atau sifat holding ya, di mana mereka punya banyak sekali cabang, banyak sekali punya anak perusahaan atau afiliasi ya, di mana transaksinya terlalu kompleks sehingga perlu dilakukan pemeriksaan langsung dengan datang ke lokasi usaha. Kemudian menyangkut transfer pricing. Ini dijelaskan di mata kuliah yang lain ya, apa itu transfer pricing, kemudian rekayasa transaksi atau ada indikasi ketidakpatuhan sistem. Nah, berikutnya jenis pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kantor. Di mana pemeriksaan ini dilakukan di kantor Dirjen Pajak. Ya, teknisnya wajib pajak akan diundang untuk hadir dan membawa dokumen yang diperlukan. Nah, dalam hal ini, case yang sering terjadi adalah untuk case yang sederhana dan cukup dijelaskan melalui dokumen tambahan. Misalnya, untuk permohonan kembali restitusi pajak, pemeriksaan atas SPT lebih bayar, dan pemeriksaan atas SPT rugi. Nah, itu ya contohnya. Nah, dalam hal ini wajib pajak wajib memenuhi panggilan, kemudian juga menyampaikan dokumen dan keterangan secara lengkap. Kemudian hak wajib pajak yang lain adalah mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, apabila nanti berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pajak, akan diterbitkan suatu SKP atau surat ketetapan pajak yang mengakibatkan pajak terutang bisa jadi menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Nah, apabila wajib pajak tidak setuju atau tidak sependapat dengan SKP yang sudah diterbitkan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Ya, biasanya kalau lebih bayar eh, tidak ada keberatan ya. Keberatan misalnya terjadi untuk yang kurang bayar. Nah, apabila belum puas dengan keputusan keberatan, maka dapat naik ya, wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir ya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah meninjau kembali ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah level tertinggi dari pengajuan sengketa pajak. Nah, untuk ketetapan pajak atau penetapan pajak ini dapat dilakukan Dirjen Pajak ya. Di mana jenis ketetapan yang dikeluarkan ini bisa kita kategorikan menjadi 4 kategori ya. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP-LB atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya atau SKP-KBT dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Ya, biasanya kalau surat ketetapan pajak nihil itu tidak akan disampaikan oleh wajib pajak. Jadi kalau tidak ada informasi apa-apa, diasumsikan itu nihil ya. Dan ini yang paling aman ya, teman-teman. Nah, yang paling tidak aman yang mana, Bu? Adalah yang surat ketetapan pajak kurang bayar atau kurang bayar tambahan. Bedanya apa? Kalau kurang bayar itu berarti dinyatakan bahwa jumlah pajak yang kita setorkan itu kurang dari yang dilaporkan di SPT. Nah, kalau yang kurang bayar tambahan, apa itu atau kapan itu diterbitkan? Apabila ternyata ada data baru yang belum disampaikan dalam SPT atau dokumen pemeriksaan. Jadi datanya kurang lengkap. Sementara data tersebut punya pengaruh yang besar terhadap pajak yang terutang. Nah, kemudian juga ada eh, surat tagihan pajak ya, STP atau surat tagihan pajak ini sifatnya dapat mengenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Ya, jadi kalau kita kemarin bahas kena denda 2% atau bunga 2% itu gimana kita dapat apa namanya? Memperoleh informasi itu dari STP, surat tagihan pajak.
Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis keterlambatan ya. Keterlambatan apabila wajib pajak melakukan keterlambatan penyampaian SPT, kena denda ya. Berapa besaran dendanya? Itu tergantung dari jenis SPT-nya dan jenis wajib pajaknya. Kita lihat di sini. Untuk wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh ya, itu kena denda 100.000 rupiah. Kemudian untuk wajib usaha badan ya, apabila mereka terlambat menyampaikan SPT tahunan, yaitu contohnya di sini PPh, kenanya 1 juta. Ya, untuk semua wajib pajak apabila terlambat menyampaikan SPT masa PPN, ya PPN itu biasanya per bulan ya. Jadi SPT-nya adalah SPT masa. Itu besaran dendanya 500.000. Ini semua per SPT ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya 100.000. Jadi ini rentangnya 100.000 sampai 500.000 untuk eh, SPT masa PPN atau SPT masa yang lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini nanti silahkan untuk dibaca besaran dendanya. Nah, untuk keberatan ya, untuk apa namanya? Keberatan, nah teman-teman bisa baca di sini bahwa wajib pajak itu punya hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak ya dengan disampaikan secara tertulis kepada Dirjen Pajak maksimal 3 bulan setelah kita dapat SKP. Jadi ketika kita dapat SKP, teman-teman cermati di situ, oh ternyata saya kenanya kurang bayar sekian rupiah. Kita berhak mengajukan keberatan. Misalnya, kita merasa kurang bayar kita tidak sampai segini, 1 miliar disebutkan di situ. Kita tidak merasa jumlah kurang bayar kita seperti itu, atau bahkan kita tidak merasa ada kurang bayar, kita berhak untuk mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak sampai dengan 3 bulan sejak SKP tersebut kita terima. Nah, dalam hal ini objek apa saja yang dapat di apa ya diajukan keberatan selain kurang bayar tadi ya adalah SKP KBT kurang bayar tambahan atau SKPN. Kalau N biasanya jarang ya untuk mengajukan keberatan tapi kemungkinan ada atau SKPLB atau SKPLB juga mungkin ya keberatan atas lebih bayar atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, kemudian setelah kita menyampaikan surat keberatan tadi ya, maksimal 3 bulan, nanti Dirjen Pajak sama seperti sebelumnya tadi akan minta waktu ya, minta waktu dalam kurun 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Ya. Nah, dan sebaliknya, kalau ternyata setelah lewat dari 12 bulan kok kita tidak ada tanggapan apapun, sementara nanti kita setelah 2 bulan ya, bulan ke-13, bulan ke-14 atau seterusnya kita baru diberikan persetujuan ya, oh benar bahwa eh, apa pernyataan dari apa keberatan saudara itu adalah jumlah yang benar, maka kita berhak mendapatkan bunga atas keterlambatan apa namanya keterlambatan konfirmasi dari DJP tersebut. Bunganya 2% per bulan dikalikan dengan jumlah kurang bayar. Nah, kemudian ini ya, ini teknis saja bagaimana syarat pengajuan keberatan. Teman-teman bisa baca di sini ya. Keberatan, banding ya, sampai nanti ke PK, peninjauan kembali di level tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Sini untuk PK. Nah, kemudian hak wajib pajak yang lain selain yang disebutkan, yaitu hak kerahasiaan. Jadi ini mutlak ya, bahwa eh, informasi yang kita sampaikan kepada Ditjen Pajak itu sepenuhnya akan dilindungi ya, sesuai dengan KUP. Jadi kita berhak mendapat perlindungan kerahasiaan data dan informasi yang kita sampaikan pada Dirjen Pajak. Kemudian juga pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Termasuk di sini adalah tenaga ahlinya, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Ya, nanti akan ada sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan ini. Ya, apa saja dokumen yang wajib dirahasiakan atau apa saja kerahasiaan itu meliputi apa saja? Yaitu yang pertama mengenai surat pemberitahuan atau SPT, laporan keuangan wajib pajak, kemudian dokumen lain yang dilaporkan oleh wajib pajak, atau dokumen atau rahasia wajib pajak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, kira-kira itu penjelasan untuk materi kuliah hari ini.
Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Kemudian setelah ini akan saya berikan pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Kalau sudah, ya, saya tutup penjelasan materi kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.